Uh, Serem juga ya Mas ya? Masa sih Mas? Oh iya. Tenang. Itu cuman suara editan dari editor aja. Lagian kan kuntilanaknya lagi sibuk ngurusin konsernya Bruno Mars. Soalnya kan kita nggak bahas tentang kuntilanak Mas. Iya, kita nggak bahas kuntilanak. Nah, buat kali ini, buat di episode 6 di After Podcast ini, kita mau bahas sesuatu yang beda. Kamu pernah nggak nemuin sesuatu atau benda yang aneh di rumah kamu? Yang kamu pegang itu auranya kayaknya mistis, kalau nggak serem banget. Oh, kayak benda pas disentuh, tiba-tiba lampunya kedap-kedip gitu tuh Mas. Ya. Terus kadang tiba-tiba angin lewat nyelonong gitu aja tuh Mas. Padahal di situ nggak ada kipas angin, nggak ada kipas angin pun di situ, kalau ada pun nggak dinyalain Mas. Nah, kita bakal bahas itu sih Mas Udin. Kita bakal bahas sesuatu yang emang berhubungan dengan serem-serem, ya kan? Yang serem-serem, tapi juga ada lucunya juga. Oh. Jadi kita mau ngomongin barang klinik. Klenik Mas, klenik, Oh. klenik. Oke. Ada yang tahu barang klinik? Klenik. Ada yang tahu barang klinik? Ya. Nah, benda-benda yang katanya bisa bikin hoki, jadi kaya mendadak, atau malah bikin susah move on dari mantan. Masuk. Ya kan? Jadi kita bakal bahas mulai dari minyak pemikat, atau mungkin semar mesem, atau keris dan lain-lain lah, atau hal yang berbau dukun, yang katanya bisa bikin kamu balikan sama mantan kamu. Percaya nggak percaya sih, untuk episode kali ini kita bikin seru-seruan aja, biar nggak serem-serem banget, modelnya kayak gitu. Soalnya kalau emang kita bikin serius banget, bakal serem banget Mas Udin. Modelnya kayak gitu. Ya. Jadi, buat kamu yang penasaran sama barang-barang mistis, atau pernah ngalamin hal-hal aneh gara-gara benda klinik, jangan kemana-mana, siapin ketawa, dan kalau perlu, bawang putih. Itu Din. Jadi, buat kamu yang penasaran sama barang-barang mistis, atau pernah ngalamin hal-hal aneh gara-gara benda klinik, oh iya, klinik, jangan kemana-mana, siapin ketawa, dan nyalain lampunya. Bener yuk, langsung aja kita mulai obrolan seru kita kali ini, dan kita siap-siap cekikan bareng sama kita. Kita bicara dan tertawa, After Podcast buka dunia, kegilaan mengulik realita. After Podcast untuk kita semua. Kita semua. Oke, yo, welcome to After Podcast, ya kan? Bertemu lagi bersama saya Denio, yang kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang berhubungan dengan santet, pelet, dan mistis lainnya. Dan saya, Udin Penyok, yang bakal mastiin kalau kamu semua masih hidup pas dengerin cerita horor ini. Wow. Santai, gengs. Di sini kita nggak bermaksud nakut-nakutin, lebih serem notif dari pinjol kan? Bener banget, ya kan? Sebelum kita mulai podcastnya, ingat, di podcast ini kita nggak tanggung jawab ya. Kalau nanti tiba-tiba ada suara aneh di belakang kamu. Padahal cuma kucing ya Mas ya.
Tapi sebelum kalian panik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Kalau enggak, jangan salahin kita. Kalau nanti malam, ada yang ketok-ketok di rumah kamu loh. Ngeri banget gak sih? Tenang, itu bukan suara kuntilanak. Mungkin kurir paket yang nyasar tengah malam. Ayo, langsung saja kita masuk ke episode malam ini yang bakal bikin lo mikir 2 kali lipat buat matiin lampu. Yoi, bener banget. Oke mas, sekarang kita masuk ke materi podcast kali ini yang tentang klenik ini ya. Ya. Kalau menurut Mas Udin, klenik itu apa mas? Menurut saya klenik itu Atau mungkin Mas Udin pernah banyak. bersinggungan langsung sama hal-hal yang berbau klenik. Jadi kita disclaimer dulu biar mungkin audiens kita kan nggak semuanya tahu ya tentang klenik ya. Kayak Gen Z zaman sekarang pun juga bisa dibilang dia nggak tahu klenik itu apa. Kalau menurut saya klenik itu adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan pada masa dulu. Seperti kayak berbau mistis, berbau gaib, dan kadang susah diterima oleh akal sehat. Berarti sesuatu yang emang kayak kebiasaan orang-orang zaman dulu yang percaya sesuatu yang kayak bau-bau tahayul gitu sih mas. Tahayul, mistis, gaib gitulah mas. Tapi kalau sekarang kita ngomongin kayak klenik, tahayul, atau mungkin spiritual itu emang satu pembahasan yang sama apa emang ada masing-masing bedanya mas? Kalau menurut saya perbedaan antara klenik, tahayul, dan Spiritual. spiritual, Nah gitu mas, spiritual. biar gak ketuker nih ya, kita jelasin bedanya. Menurutku, kalau klenik itu praktek magis yang biasanya emang dipelajari dan diwariskan turun-temurun. Nah kalau tahayul? Kalau tahayul itu lebih ke percayaan yang nggak punya dasar, kayak percaya kalau nyapu nggak bersih bisa bikin jodoh jauh gitu mas. Oh kayak itu ya? Istilahnya kalau orang tua tuh yang bilang kayak Ditegur kamu kalau nyapu yang bersih biar suamimu besok nggak brewokan. Ya, Modelnya kayak gitu ya. ya. Itu juga bisa ya. Oke, magis sih. Terus kalau kayak spiritual gimana mas? Kalau spiritual itu berarti yang lebih ke pengalaman batin dan pencarian makna hidup mas. Biasanya spiritual nggak melulu mistis. Bisa saja orang jadi spiritual lewat meditasi atau doa. Kayak pemuka agama gitu kan juga Ya. ada kayak spiritual juga ya. Jadi kayak misalnya artis yang emang dia perlu ahli spiritual, terus berarti bisa kayak meditasi itu bisa Ya, mas ya meditasi, spiritual gitu ya. juga. Oke, berarti itu perbedaan antara klenik, tahayul sama spiritual. Ya masih nyambung sih sebenarnya ya, masih nyambung ya. Terus kalau kita ngomongin sejarah klenik nih mas, kita ngomongin sejarah klenik sebelum teknologi dan Instagram viral kayak sekarang. Nenek moyang kita zaman kerajaan itu juga udah tahu atau mungkin akrab banget sama yang namanya klenik nih. Modelnya kan kayak gitu. Terutama di Nusantara ini dari zaman dulu kala, zaman kerajaan-kerajaan. Orang-orang tua itu pasti nyangkut pautin itu semua sama kayak ya tahayul tadi atau klenik tadi kan, modelnya kan kayak gitu. Bener. Jadi bisa dibilang kayak alam gaib, roh leluhur, kekuatan magis sama mistis itu masih kayak terngiang-ngiang Masih banget kental atau ya. masih kental banget Iya. di mereka kan. Masa itu. Contohnya itu kayak dulu belum adanya dokter kan. Orang kalau sakit, orang kalau sakit Kalau sakit, atau mungkin dia mau ngelahirin, pasti kan ke dukun kan? ya dulu ke dukun mas. Pasti kan di dukun kan, jadi kayak ada dukun bayi atau mungkin Ya, dukun beranak, dukun beranak. modelnya kan kayak gitu. Terus mungkin temennya Mas Udin juga pernah nih kayak mau nyari jodoh atau nggak pernah punya pacar terus larinya ke dukun. Oh, Nah, ada modelnya kan kayak gitu ya. kan.
Terus yang paling sering atau sering ada di film-film nih. Orang kalau mau kaya atau mungkin istilahnya dia lagi iseng-iseng mau nembak nomor. Nah, Lotre gitu ya. Lotre, modelnya kayak gitu kan, lotre kan. Dia ke kuburan, Mas. Ke kuburan Ya. atau mungkin ketemu sama orang-orang penting tadi itu cuma minta nomornya keluarnya berapa. Biar hoki itu Mas yo. Tapi Biar bener. itu jaminan menang nggak? Ya enggak. Cuman dapat ngerinya aja kayak gitu. Mungkin Mas Udin pernah, bapaknya atau mungkin Mas Udin sendiri? Nah, kalau bapak saya nggak pernah. Soalnya bapak saya itu memeluk agamanya itu kental banget. Gini banget, Iya. Bu. Ya. Gitu banget. Kalau gitu mungkin saya sendiri sih Mas malahan. Oh, Pernah kamu suka, kamu pernah. pernah ngelakuin kayak gitu, hal bodoh itu sih pernah. Oh, dapat nggak nomornya? Enggak sih Mas soalnya. Enggak dapat. Makanya aku sebut bodoh. Oh, bodoh. Kalau Oke. pinter ya berarti keluar nomornya Mas. Keluar nomornya ya. Terus kalau waktu istilahnya kita ngomong sejarah lagi nih. Klenik itu kalau kita gambar-gambarin itu nyenggol ke agama ya. Iya. Nyenggol ke Benar, agama itu emang dari Islam aja atau sebelum Islam udah ada klenik Nah. nih, Mas? Kalau setahu saya sih Mas, dulu kan pada masanya Islam sebelum masuk ke Indonesia kan di situ kan masih ada agamanya kan masih Hindu sama Buddha ya Mas ya. Dulu ya. Iya. Jadi kan ritual pemujaan atau meditasi ala Hindu Buddha itu loh Mas. Nah, terus digabung. Bisa dibilang kayak animisme lokal gitu ya? Ya, digabung sama kepercayaan Islam jadinya animisme lokal gitu. Oh, oke. Jadi waktu Islam masuk, klenik itu nggak hilang Mas, malah adaptasi. Jadi kayak kliniknya yang tadinya emang bisa dibilang kayak berkembang biak malah. Ya, malah berkembang biak. Bahasanya di bahasa sains malah berkembang biak ya. Dan santet versi baru pun muncul seperti pakai mantra Arab atau surat dari Al-Qur'an. Makin serem kan, Mas? Oh, iya sih. Bener sih. Itu pernah sedikit aku keinget emang nanti yang bakal kita jelasin juga di disclaimer tadi kan. Untuk ayat-ayat atau mungkin mantranya itu sekarang di Islam sendiri itu dimasukin pakai bahasa dari Al-Qur'an juga ya, betulnya kayak gitu ya. Belum lagi kan pas zaman kolonial kan ada ilmu-ilmu baru yang nyusup, Mas. Dan orang-orang di sini makin kreatif nyampur-nyampurin ilmu itu. Oh, bisa dibilang kayak jelangkung ya? Ya, kayak jalangkung. Oke. Dulu waktu aku Jelangkung mainan sulap itu pernah kebayang juga sih. Jelangkung itu kan berasal dari mainan yang namanya voodoo. Itu kalau nggak dari Inggris, dari Prancis kayaknya. Oh. Itu kayak boneka yang emang dari luar negeri yang terus mungkin diadaptasiin ke Indonesia jadi jelangkung tuh, Mas. Kayak gitu sih penonton, jadi kayak gitu. Oke, terus kita ngomongin klinik di era sekarang ya kan? Atau mungkin yang beradaptasi itu juga. Sekarang kan juga udah viral nih. Ya kan? Apalagi Kita viral di TikTok ya kan, di Instagram. Banyak istilahnya dukun-dukun yang eranya udah globalisasi nih. Iya, Kayak udah tahu gitu. sosmed gitu Udah loh. tahu sosmed ya kan. Bahkan kerennya sekarang ini ya kan, ada dukun online juga, modelnya kayak gitu. Bener. Dukun online yang mungkin kalau teman-teman udah suka lihat live TikTok itu cuma nulis nama aja, si dukun tersebut udah tahu nih kodamnya tuh apa. Oh, kayak tebak kodam gitu Mas. Nah, live-nya. modelnya kayak gitu ya kan. Iya, bener sih Mas. Bener. Kayak Mas Penyok kodamnya jerapah. Oh, iya. Tahu nggak kodamnya jerapah? Tahu Mas. Kenapa soalnya? Kalau menurut saya itu kodam jerapah itu menggambarkan semakin banyak uang semakin sombong kayaknya. Oh, semakin sob. Maka dari itu saya nggak punya uang, biar nggak sombong. Iya. Oke. Terus juga mungkin istilahnya tebak jodoh, Mas. Nah, itu. Itu di TikTok kan juga ada kan yang tebak Ada, jodoh kan. ada. Kayak nulis nih, Penyok, oh jodohnya masih Veterannya. 12 tahun lagi, Oh, modelnya iya. kayak gitu. Atau mungkin, nanti kamu ketemu sama yang namanya Indah, Oh modelnya iya, kayak gitu benar-benar. ya kan? Ada gitu Mas juga. Jadi buat teman-teman yang emang istilahnya sekarang masih suka lihat
mistis atau mungkin bahasanya kita bilang klenik ya, yang berhubungan sama perdukunan di era modern ini. Masih banyak orang-orang yang emang melakukan praktek itu dan di online juga. Iya. Cuman ya kita juga sebagai manusia ya kan yang juga berkembang juga, jangan sampai kita menelan itu mentah-mentah. Alhamdulillah kan kayak gitu kan. Bener Karena sih, Mas. baik lagi kita bakal bahas itu semua, relate-nya itu bener apa enggak sih? Bener. Alhamdulillah kayak gitu. Jangan sampai hoax kayak gitu cuman bisa bikin akun-akun tersebut tadi itu Konten tersebut menjadi trending trading gitu, doang Mas. Ya, atau bener, mungkin bener. ngangkat following doang kan. Ya. Oke. Itu gimana orang zamannya makin canggih? Yo, Ya planetnya iya. update lah. Planetnya juga update ya. Harusnya Betul ya, update sih, gitu. Mas. Bener. Oke, dan sekarang kita masuk ke materi utama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dulu dan bunyiin loncengnya. Karena kalau teman-teman nggak subscribe sama bunyiin loncengnya, Nanti ada barang halus di belakangmu. iya sih. Canda. Dan tentunya pasti di pembahasan kita kali ini teman-teman juga pasti mungkin masa mudanya dulu pernah ngalamin juga ya. Iya. Tentang barang-barang klenik yang mau Barang-barang kita bahas atau mungkin sesuatu mistis yang kita bahas kali ini, ya Benar. kan? Ngomong-ngomongin santet sama ilmu hitam nih, Mas. Hmm. Menurut Mas Penyok sendiri atau mungkin Mas Penyok pernah kayak gambarin santet sama ilmu hitam itu gimana, Mas? Kalau saya tuh santet belum pernah nemuin nih, Mas. Tapi kalau ilmu hitam saya udah pernah ngalamin sih, Mas. Jadi saya tuh ceritanya kan kakek saya kan sakit, Mas. Hmm. Nah, sakit di rumah sakit toh. Dan itu ngelakuin hal aneh, Mas. Masa pas diinfus duduk, dijabut gitu loh, Mas. Nggak kesakitan loh, Mas. Padahal itu divonis kalau dokternya, kalau kakekku itu udah sakitnya udah buruk tuh loh, Mas. Bentar. Ini agak ngambang nih. Maksudnya ilmu hitamnya itu kakekmu punya ilmu hitam, terus bikin dia kayak disuntik Kayak itu ilmu, nggak sakit, kebal Iya, kayak gitu. Iya, gitu. Oke. Kayak gitu, Mas. Nah, terus kan saya punya kakek dua kan. Lah, yang katanya kakek saya yang satunya bilangnya itu kalau kakek saya itu sudah nggak ada. Seminggu sakit dulu, seminggu sebelum sakitnya itu. Ya, yang ada di dalam tubuhnya itu adalah sosok yang menjaga kakekku gitu, Mas, ceritanya. Kodamnya. Gitu. Kodamnya mungkin ya. Oke. Berarti bisa dibilang kayak mungkin penjelasannya itu kayak aslinya kakeknya Mas Din udah meninggal seminggu yang lalu nih. Cuman didiagnosis dari dokter tadi itu masih ada kayak dedut nadinya itu Iya, ya. masih ada dedut nadinya. Tapi ternyata menurut kakek saya yang satunya, kakek saya itu sudah meninggal seminggu sebelum sakit itu. ngeri juga ya Mas. Ngeri sih, Mas. Nah, maka sebenarnya kan itu kan kalau ngambil kepercayaan kan masing-masing ta, Mas. Bisa percaya sama kakekku yang satu nih atau percaya sama menyukuri kakekku yang masih sakit itu masih hidup itu. Iya sih. Itu sih, Mas. Ya ini mungkin make sense ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pasti juga pernah punya kayak nenek, kakek yang hidupnya zaman dulu yang usianya itu mungkin bisa sampai di atas 80 Nah, tahun kan. itu, Modelnya kan benar. kayak gitu. Dan cerita ini harusnya make sense sih, nggak cuma diceritain Mas Udin aja. Pasti juga dari teman-teman juga pasti ada yang nenek atau kakeknya itu meninggalnya susah. Nah, gitu. Bener ya Mas ya? Bener, Meninggal bener. susah ya, meninggal Iya. susah ya. Kalau Mas Dinio ada nggak sih pernah nemuin atau ngalamin santet dan ilmu hitam di kehidupannya Mas Dinio? Aslinya kalau dibilang santet itu bisa dibilang aku nggak percaya Mas. Aku nggak percaya sama santet. Cuman kejadian ini bisa dibilang 5 tahun lalu. 5 tahun lalu dan bisa bikin aku percaya banget santet itu ada. Di era milenial ini loh ya. Jadi kayak aku punya teman, ya kan? Aku punya teman dan itu di suatu daerah yang bisa kita bilang itu daerahnya itu masih kental banget sama klinik atau mungkin santet dan lain-lain. Daerah mana itu, Mas? Jawa Tengah juga. Oh. Cuman kalau buat kabupatennya nggak perlu aku sebutin ya, makanya Iya. gitu kan. Itu masih ngeri banget.
dia itu orangnya sehat walafiat, Mas. Oh. Bener-bener sehat walafiat. Cuman ada satu dari partnernya dia itu yang pengen mau jatuhin dia. Entah Iya. jatuhin dia, pengen apa namanya, karirnya dia kan lagi bagus-bagusnya waktu itu. Oh. Lagi bagus-bagusnya. Mungkin iri gitu, Nah, Mas ya. ada yang iri. Ih. Tahu-tahu itu dia kena penyakit yang sama kayak penyakitnya Olga itu apa ya? Apa ya, Mas? Penyakitnya Olga itu, Mas? Ya dia kan penyakit imun gitu lah, kayak HIV, cuman dia nggak bisa lumpuh lah pada akhirnya. Nah, intinya gitulah. Jadi kayak Kayak tahu-tahu tuh dia lumpuh, Mas. tiba-tiba lumpuh gitu, Tiba-tiba Mas. lumpuh aja. Oh. Tiba-tiba lumpuh aja. Terus hasil scan-nya di perutnya tadi itu, di perut sama di otaknya itu. Ini beneran sih. Yang cerita orang banyak. Di dalamnya ada pakunya, Mas. Wah, medeni men, Mas. Serius, itu beneran. Jadi kayak dan hitungan bulan aja sih. Hitungan bulan yang tadinya dia tuh sehat-sehat aja, terus tahu-tahu bener-bener Wassalam nih, Mas ya. meninggal langsung. Itu benar-benar di ronsen ada ya padahal. Di ronsen ada. Itu di ronsen ada. Itu di ronsen aja. Jadi kayak ya cerita-cerita kayak gitu kan udah sering kita temuin kan, Mas. Iya. Kayak gitu kan. Yang paling sering itu kayak orang yang cerewet perutnya kemasukan radio. Oh, iya. Nanti lama-lama jualan elektronik kalau gitu. Enggak, tapi kalau dia emang benar-benar relate sih. Jadi kayak istilahnya itu masih ada dan emang di dalamnya itu dikasih paku gitu. Ya, gitu. Cuman kalau emang orangnya nelen paku kan nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin sih, Nggak Mas. mungkin, Nggak ya. mungkin banget sih. Nah, ada lagi nih, Mas. Pelet sama pengasihan nih, Mas. Nah, itu Mas Dinio pernah ngalamin nggak atau mempelajari ilmu itu? Masuk ini. Masuk. Pelet sama pengasihan itu sebenarnya sesuatu yang paling teman-teman udah pernah ngelakuin semua, karena pelet sama pengasihan itu berhubungan sama kayak apa ya? Daya tarik atau yang bikin kita yang tadinya sebelumnya itu emang apa namanya? Nggak percaya diri. Nggak pede atau mungkin takut deketin cewek. Jadi Kita butuh yang namanya pelet sama pengasihan. Kayak gitu. gitu. Jadi kayak istilahnya mulai dari kayak minyak pemikat nih, Mas. Oh iya. Ya kan, minyak pemikat itu Terus? yang minyaknya ditaruh di tangan terus tempelin ke mata. Kayak gitu. Pasti teman-teman sudah ada pernah pakai minyak pemikat kan? Ketahuan nih, ketawa-ketawa sendiri ya kan. Terus habis itu ada yang namanya semar mesem. Wah, semar mesem ini, Mas. Ya, terkenal itu. Terkenal ini, Mas, di Ini- masa ini. Ini keren banget soalnya emang bentuknya semar mesem tuh kayak keris kecil ya kan, sejempol gini nih. Sejempol. Itu kalau dibuka itu bentuknya semar. Oh. Ada itu biasanya ditaruh dalam dompet. Oh iya. Taruh dalam dompet. Itu fungsinya ya kata Mbah Dukun ya kan, kata Mbah Dukun. Itu nanti bisa bikin kita kalau cuma senyum aja, orang yang kita senyumin tuh bisa kayak kesemsem Wah, kita, Mas. Jadi kayak gitu. Itu namanya semar berarti mesem. kalau misalnya giginya ada lomboknya itu masemi wanitanya tertawa itu berarti tertarik, Mas. Ya kan? Iya. Soalnya kan katanya kan kalau dia senyum balas senyum kan berarti kan dia artinya suka Oh sama iya, kita. padahal itu sukanya gara-gara ono lombok. Ada lombok ini gini. Iya, oke, iya bisa jadi tadi. Iya sih. Cuman di balik cerita semar mesem sama minyak pemikat, aku juga udah pernah sih, Mas. Nah, kayak Oh, gitu. pernah ngalamin, Mas. Pernah Oh, pakai. iya, Dan aku pernah percaya. Itu waktu aku SMA kan emang istilahnya kental banget nih sama Iya. dunia perdukunan. Aku punya temen yang waktu itu pernah kita bahas di podcast ini juga, cuman gagal tayang. Gagal tayang. Dan emang aku bahas tentang itu minyak pemikat sama semar mesem. Oh. Jadi kayak gitu. Terus Gobloknya aku,
temanku yang pakai semar mesem sama pakai minyak pemikat tadi itu emang orangnya ganteng, Mas. Waduh. Jadi kayak istilahnya kayak ya aku percaya aja kayak Oh, ngambil kepercayaannya di segi magicnya enggak? aku cuma gitu. percaya dari segi magicnya, gobloknya aku situ. Jadi kayak sadarnya tuh sekarang ini. Oh iya bener ya. Oh, Pantesan aja kamu pakai minyak itu atau pakai smart mesem berhasil, emang aslinya emang kamu ganteng kok. Mungkin kan kayak gitu kan. Kecuali mungkin kalau yang pakai itu Mas Penyok ya. Nah, bisa dipertanyakan kalau saya Mas ya. Kalau yang pakai Mas Penyok, pakai minyak sama smart mesem langsung tokcer loh. Nah, Itu bisa dipertanyakan itu make sense sih. Make sense, Ya, emang bener. keren banget sih Bener model sih, kayak Mas, gitu. Terus ada lagi nih Mas, mungkin Mas Penyok bisa kayak ceritain bulu perindu. Nah, kalau bulu perindu, setahu saya sih Mas, dulu waktu SMP itu saya kenal sama teman saya, itu dikenalin sama barang-barang magic gitu loh Mas. Ya salah satunya adalah bulu perindu itu. Ya. Jadi bulu perindu itu teman saya ngenalin ke saya itu ilmunya macam-macam. Tapi pada saat masa itu kan mungkin masanya berantem ya Mas yo, SMP gitu dah. Ya terus itu diajarin manfaatnya bulu perindu buat berantem. Ya jadi buat ilmu kebal Mas gitu. Disclaimer sih Mas, kalau waktu itu bulu perindu yang emang dikatain dukun ke aku, itu fungsinya hampir ke pengasihan juga, bukan ke berantem sih. Oh, Kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi kayak istilahnya namanya aja kan juga bulu perindu kan. Iya, Jadi iya kalau sih, emang bener itu sih. ketempel atau mungkin kita yang pakai bulu perindu tersebut, Iya. bisa jadi orang yang kita bacain mantranya tadi itu kayak keinget terus Mas sama kita. Iya, iya. Kalau tuh kayak gitu. Tapi ya temanku juga nyerita sih Mas kayak gitu. Tapi kan saya yang percayanya pas yang kebal itu buat dikebalin itu. Soalnya kan kalau dipraktekin pakai bulu perindu buat memikat cewek kan perlu actionnya dulu tuh Mas. Dilihat dulu nih loh. Kan nyedek iki terus dalah kepicu tenan. Nah, berarti aku percaya itu. Soalnya temanku nggak ngelakuin itu, jadi percayanya aku cuma buat kebal itu gitu. Oke. Ada doa-doanya nggak Mas? Masih ingat nggak? Kalau doa-doa itu nggak hafal Mas. Saya soalnya di situ tuh posisinya cuma ngelihatin temanku gunain bulu perindu itu biar kebal dan ya cuma ngelihatin, nggak ngapalin apa yang dia lakukan gitu Mas. Oke. Dan kebalnya itu saya lihat beneran Mas. Jadi bulu perindu stepnya itu ada lilin 4 gini, terus bulu perindunya di tengah, nyalain lilinnya, dibacain mantra apa itu, tiba-tiba berdiri sendiri bulu perindunya. Terus habis itu diambil bulu perindunya, ditekem tangan gini, habis itu taruh di atas lilin, dibacain mantra, nggak kepanasan Yohan Mas. Oke. Habis itu kebal ya, kebal lagi ya? kebal. Terus diiris pakai peso itu nggak apa-apa Mas tangannya. Oke. Padahal sudah dibuktiin loh, pesonya tajam loh buat ngiris apa ini kertas sobek loh. Sobek ya. Oke, Mungkin oke. ada triknya tapi saya nggak tahu sih itu mungkin. Kalau misalnya itu Ya, bohong. make sense sih. Cuman kalau kita ngomongin bulu perindu, itu temen kamu juga jelasin nggak Mas kalau bulu perindu itu dari bulu apa gitu Mas? Nah, Kalau aku dengar ceritanya, ada yang bilang itu bulu perindu itu diambil dari bulunya genderuwo. ya bener Mas. Kamu juga sama Mas, kayak gitu? Sama. Nah, itu kata teman saya tergantung ngambilnya rambutnya di sebelah mana Mas. Oke. Gitu, kalau temen saya. Oke. Kan genderuwo kan ada yang full bulu itu Mas. Iya, oke, mau dibawa kemana ini omongannya sama cowok ini? Kalau bulunya ngambilnya di badan, Heeh. itu biasanya bisa buat kebal. Tapi Oke. kalau di kepala bisa buat kebal sama buat memikat gitu katanya Mas. Oke, kalau di Nah, itu Mas. Kalau itu tanya Mbah Dukun sih kayaknya. Soalnya saya bukan dukun. Gitu aja ya guys. Aduh. Oke. Ya, cukup menarik sih ya. Mungkin dari teman-teman di sini kalau udah pernah berhubungan sama kayak yang tadi minyak pemikat, terus semar mesem atau bulu perindu, coba spillin dikit di komen ya. Boleh, itu relate apa enggak ya? Maksudnya Iya benar itu. sih. Iya, Sambil nyepil atau ngomen, oh ya Mas,
oh iya Kak, aku juga ada pengalaman nih tentang Blue Perindu, ya kan. Jadi iya bener. di make sense sama kita ceritanya emang sama Sama apa enggak? atau Heeh. punya cerita sendiri. Cerita sendiri ya gitu. sih. Buat pengalaman kita juga. Dan jangan lupa teman-teman juga harus subscribe lagi ya sama bunyiin loncengnya. Untuk kayak Bener, gitu. kalau enggak tahu kan maksud saya. Ih. Ini ngomongin horor kok kita jadi ketawa ya Mas ya. Iya Mas ya. Jadi horor gak sih gini kayak gini? Biar enggak sepaneng banget gitu loh Mas. Oke. Soalnya kan horor ya. Soalnya kan takutnya kalau orang yang takut setan banget nanti malah nggak nonton Mas, kasihan gitu. Oke, sekarang kalau pesugihan Mas. Nah, ini Mas, pesugihan. Kalau saya ya Mas ya, pesugihan, tahu ilmu pesugihan itu dari teman saya pas kerja di pabrik Mas. Jadi gini, teman saya tuh, jadi kan saya mau bangun usaha nih, cerita sama teman saya se-pabrik itu. Dan dia ngasih opsi, ngasih kenalan, pakai dukun ini katanya biar dagangannya bisa bikin laris gitu. Dan saya pribadi mungkin saya nggak percaya ya Mas yo. Soalnya kan zaman sekarang kan udah pakai marketing gitu kan ya. Nah teman saya ngenalin itu, ceritanya teman saya kok bisa tahu itu. Jadi sebelumnya teman saya kerja di pabrik itu punya usaha, usahanya itu jalan atau rame itu karena pakai pesugihan itu Mas gitu. Oh iya. Pesugihannya apa itu? Pesugihannya apa Mas? Itu katanya pakai kayak Pocong. apa sih ini? Padi itu loh Mas. Kayak padi. Oh berarti pesugihannya benda bukan Benda. kayak kodam atau mungkin Enggak. makhluk halus yang ditaruh di tempat tadi itu Enggak, bukan. soalnya teman saya tuh jualannya nggak makanan Mas, jualan kayak mainan gitu loh, jualan Oh, mainan. oke. Jadi pakainya ya itu mau pakai padi itu, mbah itu diisi apa kata temanku itu, soalnya ceritanya nggak detail sih Mas. Dan saya kalau menurut saya sih itu saya nggak percaya, tapi tergantung si penonton percaya apa enggaknya ya. Jadi padi itu disimpan di bawah karpet yang buat jualan itu, kalau enggak buat dikasih ke depan toko itu gitu Mas. Nanti bakal rame dan banyak yang beli gitu setahu saya. Kalau ngalamin pesugihan saya pribadi itu nggak pernah sih Mas. Nggak pernah ya. Kalau Mas Denio pernah nggak sih ngalamin atau ngonangin teman Mas Denio pakai pesugihan? Kalau kayak buat usaha itu ya mungkin teman-teman juga udah pernah denger ya, ada suatu tempat bakso, ya kan, tempat bakso yang emang istilahnya di Semarang juga kok, di Semarang yang emang terkenal banget itu pakai pesugihan. Oh. Jadi ceritanya itu dari gerobak. Di gerobak itu emang ada tempat yang nggak boleh dilewatin sama karyawannya Mas. Oh, iya. Maksudnya itu. Jadi anggap ini gerobak bakso ya. Kita nyiapin baksonya Bakso, kan. ya. Setelah bakso itu selesai, kita taruh sebelah sini Mas. Kita taruh sebelah sini dan tempat ini itu benar-benar clear, nggak ada orang dan nggak perlu dilewatin sama karyawannya. Nah ceritanya jadi kayak gini, berhubung tempat itu rame banget dan udah santer di bakso itu ada pesugihannya. Aku pernah nih ngajak temanku yang emang indigo. Temanku yang pernah indigo. Aku ajak ke sana, terus aku suruh nyeritain detailnya. Ada apa sih di situ? Oh, gitu. Dan kata temanku yang indigo tadi itu, di tempat yang emang benar-benar free space, nggak boleh dilewatin sama karyawan di bakso tersebut, itu ada pocongnya Mas. Dan Ngeri nggak tuh? itu Mas Denio lagi pesen bakso apa? Iya, emang sengaja pesan bakso di sana. Oh. Dan temanku bilang, nggak apa-apa dimakan aja. Tapi emang bener di situ emang ada pocong yang emang lagi ngeludahin. Biar istilahnya baksonya tuh emang enak banget Mas. Iya sih Mas. Benar. Pernah dengar kan pasti kayak ludah pocong yang emang Bener sih, Mas, pernah yang dengar. emang bikin apa tuh Iya. kayak usaha atau mungkin makanan jadi enak banget kan. Dan saya tuh pernah pelajaran sih Mas. Nonton di YouTube apa di video TikTok itu Mas. Katanya tempat makanan penjualan itu yang
apa itu lampunya cahayanya itu tuh redup atau enggak secerah kayak usaha-usaha yang lain, biasanya itu memakai pesugihan Mas, katanya gitu. Berarti kamu ngatain tukang kucingan pakai pesugihan semua? Yo enggak loh Mas. Lah Maksudnya kayak kayak kucingan remang-remang semua. kayak jualan, misalnya jualan bakso nih, remang-remang tapi Enggak ada tukang bakso yang remang-remang. enggak ada loh Mas. Padang Sampai semua kayak sekarang Mas. tapi ada Mas di tempatnya. Maksudnya yang remang tuh ada tempat yang remang gitu loh Mas. Oke. Contohnya kayak gitu. Itu pasti Pakai pesugihan katanya gitu sih Mas. gitu ya. Kata-kata orang yang saya lihat di video itu. Oh gitu. Ya sih. Ya aku nggak percaya sih Mas kalau itu sih Mas. Soalnya kalau kamu ngatain kayak gitu, otomatis yang jualan kucingan itu kan juga remang-remang semua Mas. Iya. Dan mereka juga nggak kaya-kaya banget, ya masih normal-normal aja lah. Modelnya kayak gitu nggak suge-suge. Sebenarnya kan masalah medsennya aja Mas. Oh, maksudnya ya. Ya, marketingnya iya kita sih. sih. Ya, kalau Mas Dri yang jualan bakso dia ludahin sendiri. Terus sama itu lagi Mas, mungkin Mas Penyok juga pernah dengar kalau masalah pesugihan itu Gunung Kemukus. Gunung Kemukus. Nah, itu terkenal itu. Kamu pernah dengar Gunung Kemukus? Nah, enggak. kalau sini belum pelajaran sih Mas, belum Belum, pelajari ya. tekan situ soalnya. Gunung Kemukus itu teman-teman pasti juga pernah dengar dari cerita YouTube sebelumnya atau mungkin pernah itu. Ini pesugihan yang paling enak. Soalnya kayak gini, jadi usut demi usut atau cerita dari dahyangnya sana. Cerita dari dahyangnya sana itu untuk dapetin pesugihan itu emang harus dilakuin orang dua dan orang yang nggak dikenal. Oh. I Jadi see. semisal aku cowok nih, aku pengen dapat pesugihan, ya kan? Berarti otomatis aku harus ke Gunung Kemukus dan di sana secara nggak langsung harus ketemu sama cewek yang mau nyari pesugihan juga. Oh. Dan aku sama si cewek tersebut di sana itu emang harus melakukan hubungan intim, Mas. Wis. Segini papap, Oke. wah enak banget itu Mas, ya kan? Nggak dikenal, segini papap, dapat duit. Nah, cuman dari mitos tersebut, berhubung itu yang menginginkan dua orang dan dari orang-orang yang berbeda, yang akan dikabulkan kekayaannya itu hanya satu orang. Jadi salah satu dari duanya itu tadi. Jadi yang kaya itu antara aku atau si dia, kayak gitu. Oh. Dan kewajibannya adalah bagi orang yang mendapatkan kekayaan, entah si dia atau aku harus bertanggung jawab sama pasanganku tadi itu. Oh, iya. Kalau semisal aku ingkar ketika aku yang kaya nih, aku langsung ngelupain si dia, nggak ngasih duit atau mungkin nggak berbagi sama dia, seketika kekayaanku akan hancur, Mas. Adil dong kalau gitu, Mas. Iya, cuman yang diangkat cuma satu orang aja, Mas. Dan ini kayaknya make sense sih. Jadi bisa dilihat dari mungkin googling cerita Gunung Kemukus yang lainnya itu emang relate modelnya kayak gitu. Gunung Kemukus tempatnya mana Mas itu? Nah, Mas Penyok mau pesugihan ya. Aku ragu dia mau nyari pesugihannya apa nyari anak-anaknya. Soalnya penasaran Mas saya. Penasaran ya? Menawa di sana ada pembuatan video kan. Oh iya. Enggak, Gunung Kemukus itu, Mas. Apa namanya? Emang istilahnya kamu pun ke sana dan di sana pun juga kayak di lereng-lereng gunungnya juga udah rame orang jualan kan, dan kamu tanya itu pun semua orang deh menjelaskan. Oh. Jadi bukan tempat yang susah buat dicari. Itu kayaknya kalau nggak salah di Purwodadi apa di mana ya, Mas ya? Dekat-dekat sini kok, Mas. Oh, Jadi iya. itu udah nggak perlu bawa susu lagi gitu. Nggak perlu, itu emang udah jadi kayak pembahasan umum sih, mungkin kayak gitu. Iya. Dan ceritanya banyak, udah sampai diangkat ke film-film juga kok, kayak gitu kan. Nah, mungkin di sini ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang jadi nasabah Gunung Kemukus, Sabar. ya kan? Yang kayak gara-gara skidi papap di Gunung Kemukus. Iya. Infone Sing enak-enak. Nah, kalau ngomongin info yang enak-enak kan berhubungan sama yang dimasuk-masukin nih, Mas. Ya. Contohnya jarum. Ya, jarum. Terus yang dimasukin lagi apa, Mas? Susu. Oh iya, susu Mas. Belum, soalnya ini kan bahas mistis ya Mas ya. Susu juga itu kan
perlu dimasukin di Coba Mas tubuh, diulang yang ngomong susuknya itu agak misteri Mas. Mukanya juga dibikin agak ngeri Mas. Susu. Nah, itu dia ngeri Mas. Lebih ngeri coba. Udah paling ngeri. Susu. Kayaknya kita mau ngomong serem jadi gak serem ini Mas. Kacamatamu bikin gak serem soalnya Mas. Soalnya saya wajah komedi Mas. Tapi kata teman saya wajah artis sih Mas. Artis ya, artis. Artisnya kayak siapa Mas? Kayak Udin Nyanga. Enggak, Enggak. lebih kayak anu sih Mas. Yono Bakri. Oh Yana Bakri. Tapi kegeringin ya Mas Yono Bakri. Kekeringan kau Mas. Oh. Narji Cagur aja sih Mas Nah, kayaknya. Narji. Nah, sih masuk sih, Narji Cagur sih. Oke, ngomongin susu, Mas Penyok ada pengalaman nggak tentang susu? Nah, kalau saya pribadi sih susu nggak pernah sih, Mas join ya. Iya, silakan. Kalau saya pribadi susu itu teman saya yang make itu teman sih Mas, saya nggak pernah make sih Mas. Kalau itu pun juga buat berantem, nggak buat awas nih kayak bikin kelihatan ganteng kayak pede, enggak sih Mas, buat berantem sih. Itu pun susunya kayak keris toh, dikasih ke sini terus di apa-apain doain apa terus masuk gitu katanya. Tapi ditutupin pakai kain kafan gitu katanya, kayak tali pocong gitu katanya gitu. Terus saya ngelihat juga terus hilang juga di tempat itu. Hilangnya emang beneran kayak kerasa masuk apa emang diselepet kita atau kerisnya jatuh? Enggak sih Mas, tapi kayak kan keris nih, ya keris toh, keris kecil dimasukin sini, didokok kene, terus digubet kain kafan gitu Mas. Nah, terus nanti dibacain mantra apa itu, terus pas dicopot kainnya, pas digubet copot kain kafannya itu, kayak kerisnya udah hilang Mas. Tapi temanmu nggak ngerasain Katanya masuk ya? di situ, katanya gitu. Nggak ngerasain ya? Enggak ngerasain. Kalau Mas Dinio ada dua nggak sih? pengalaman. Satu pengalamanku sendiri, satu pengalaman temanku. Temanku yang emang dipasangin susuk tapi pakai bulu perindu Mas. Oh. Dari kita harus bulu perindu kan. Jadi bulu perindu itu medianya ada yang emang jadi kayak gaman. Gaman itu berarti nggak dimasukin ke badan, cuman kayak dilipet kain kafan terus kita bawa kemana-mana. Itu gaman, modelnya kayak gitu. Kayak pusaka ya. Kayak pusaka. Terus kalau yang satunya lagi itu yang dimasukin jadi susuk. Itu temanku ngerasain sih, katanya bulu perindu kan modelnya kayak bulu sapu gitu kan Mas. Kayak bulu sapu duk gitu kan. Iya, rodok ngeriting kaya. Nah, itu cuma ditempelin ke apa namanya? Jidat. Jidat, oh iya. Ya kan ke kening sini tuh. Terus dipelintir-pelintir. Dia ngerasain tuh Mas. Masuknya tuh benar-benar kerasa kayaknya. Kayak ada yang jalan bulunya dari sini sampai sini. Dan itu emang tujuannya tuh bulunya emang ditaruh di pipinya sini. Bikin pemikat tadi itu. Iya. Terus kalau aku sendiri, aku pernah ke Jepara. Ya kan, pernah ke Jepara. Ceritanya waktu itu nganterin bukan LC sih, terapis. Nganterin terapis, ya kan. Jadi kan kalau di Semarang itu zaman dulu terapisnya itu kan kalau nggak pakai susuk katanya nggak laku. Maksudnya kan ya gitu kan. Itu sampai aku ke dukun ke Jepara. Itu ritualnya macam-macam Mas. Itu aku harus nyiapin namanya gedang emas. Nyiapin gedang emas sama beli apa ya? Minyaknya itu namanya apa ya? Nyong. Iya, minyaknya juga bisa. Bukan sih, pokoknya itu minyak yang emang minyak kenanga. Oh, kenanga. Minyak kenanga, Ya. minyak kenanga. Terus sama beli inten, tapi intennya tuh yang nyiapin dukunnya. Oh. Dan waktu itu yang tak praktekin di aku itu adalah pisangnya aku buka dulu, terus intennya tuh ditaruh di dalam pisangnya, terus aku makan. Katanya sih setelah aku makan susuknya tadi itu yang masuk ke dalam tubuh, itu orang yang ngelihat aku yang tadinya mungkin aku kusem, ya kan, itu jadi kayak langsung bersinar. Wis. Nanti bisa diedit ya di sini, tahu-tahu ada kayak bersinar-bersinarnya. Serangan rohani, cahaya ilahi. Bener kayak gitu. Ya, cuman
make sense sih Mas. Jadi make sense-nya itu Manfaatnya apa itu Mas? aku waktu itu masih kerja di Babyface. Aku masih kerja jadi bartender di dunia malam. Dan setelah aku make susuk tadi itu, ya nggak tahu ya, cewek langsung emang bener-bener kayak ngerubungin aku sih Mas. Serius itu emang bener-bener kayak Jadi kayak efeknya terasa instan gitu. kayak efeknya kerasa instan. Itu instan banget. iya, Itu iya. bener instan banget. Dan Mas Denio berpikirnya karena itu, Wes. iya karena itu, karena Oh. sebelumnya emang udah termasuk bad boy sih. Cuman Iya. setelah aku pakai susuknya tadi itu, Kayak lebih banyak yang deketinnya. Gitu. cuma ada Oh. pantangannya. Nah, pantangannya. Pantangannya itu nggak boleh makan bawang goreng sama makan pisang emas. Jadi kalau sampai aku mungkin makan konsumsi bawang goreng atau mungkin pisang emas, itu langsung otomatis katanya susunya hilang. Oh. Ya gitu. Ya otomatis aku gara-gara susuk tadi itu, Makan soto gak enak. iya bisa jadi makan soto nggak enak. Cuman ada efeknya tuh kayak oh ini relate. Ini beneran. Ini emang susuk itu emang bener-bener ada gitu. Iya, bener sih Mas. Bener Apalagi ada. kan udah ada contoh kayak gitu kan. Jadi Mas Denio mungkin berpikirnya sebabnya itu gitu. Loh, dan mungkin sampai sekarang pun kalau mungkin Mas Penyok masih suka main ke Bandungan ya, atau mungkin dunia karaoke kayak gitu, masih banyak kok mungkin kayak LC yang pakai susuk kayak gitu masih banyak kok. Sebagai pemikat iya, itu masih iya, ada. iya. Ada kayak gitu. Dan selain susuk yang emang tadi bikin pemikat, nah tadi kan berarti Mas Penyok nyindir ke ilmu kebal terus Iya, kan. ilmu kebal ya. Ada juga susuk yang emang istilahnya bikin kita Ilmu kebal kebal, juga, iya. modelnya kayak gitu. Kalau saya sih pengalaman saya dari ilmu kebal ya Mas ya kan yang tadi tuh Mas yang apa ini masukin ke tangannya itu katanya itu kalau buat nonjok orang itu langsung tepar Mas katanya. Oh iya. One punch man jadinya. Nah, Tengan rumah sakit, kiwo kuburan. Nah, Wah, kayak itu aja. ya istilah kayak gitu. Masuk akal. Kalau teman dan itu saya pernah buktiin toh Mas. Kan namanya zaman dulu kan suka atau berantem kayak gitu toh. Nah, itu tak ajakin Mas. Yang dukunnya Awi temanku yang percaya kayak gitu. Dan bener loh Mas. Di situ dia diroyok sama 3 orang. Dia menang Mas. Padahal dia nggak punya ahli bela diri. Cuma ngandelin itu tok loh Mas. Tapi dia juga jago berantem nggak? Tahu-tahu Enggak. dia jago berantem apa dia dipukul nggak kerasa? Ya dia kayak apa ya Mas ya? Pas saat berantem itu kayak ditonjok itu juga biasa aja. Nggak gitu. sakit gitu. Kayak punya berpikir, wah aku wis kebal ngono lho Mas. Mungkin kayak gitu sih Mas. Dan saya justru nggak boleh ikut-ikut berantem Mas. Wis nek ora percaya karo sing iki mau, kowe nonton ning kene wae kan aku si gelut ngono kancaku ngomong ngono. Ya wis kono gelut to. Terus dijotosi wong telu mau, kancaku menang Mas. Terus wong telu kuwi akhirnya njaluk apa iki minta maaf sama temanku gitu. Oh, iya, iya. Kebalnya gitu. Ya kalau ngomongin kebal aku juga Kalau Mas Denio udah pernah? pernah ngalamin. Jadi itu sama waktu temanku masang bulu perindu, cuman aku nggak berani masangnya susuk ya. Aku masangnya yang bawa gaman tadi itu syaratnya aku harus makan kembang kantil dulu. Wis. Kembang kantil 2 aku makan. Habis aku makan, Loloden. iya, rada seret, rasanya ra enak sih, Mas. Iya. Jadi aku Saya nggak tahu pernah. kayak reok itu kok dodoyan mangan kembang ki. Rasanya padahal kembang kantil tuh ndak enak loh kayak ya mending makan daun bawang itu agak enak. Mungkin modelnya nganu ya Mas, kalau reok itu mungkin kembangnya dikasih bubuk merica apa garam gitu kayak Mas. Masako, Iya, nah. biar ada rasa-rasa. Ya salah. Iya. Nggak tahu sih ya. Kan nggak modelnya. tahu toh Mas. Kan Nggak tahu. hukumnya kan gini toh Mas. Iya, Ya, iya. sini ada tengahnya ada garamnya. Ada garamnya. Oh ya. Ini. Asin sinte modelnya kayak Ya, gitu. mungkin Iya, ya. iya. Ya aku juga waktu itu ngerasain sendiri waktu ilmu kebal aku makan kembang kantil dan aku masih ingat doanya. Di tengah-tengah doanya itu ada kata-kata yang berhubungan sama Allah. Itu doanya duluh Gusti paringone kula kandele kulit
kandeli kulit atau sebalung. Itu dibaca 7 kali. Wis. Setelah dibaca 7 kali, dia langsung sama kayak temanmu tadi yang ngambil peso kan. Itu dia ngambilnya nggak peso, tapi dia ngambilnya bendo. Wis, lebih gede Mas. Lebih gede Mas, ya kan. Tajam gitu nih. Bendo dia buat nebas debok pisang, tas itu sekali tebasan langsung putus. Nah, habis putus dia tebasin ke tanganku. Ya nggak apa-apa. Wis. Terus yang lebih ekstrim, dia bawa bedil manuk Mas. Tahu kan bedil manuk? Iya. Ya Senapan kan? angin itu. Senapan angin tadi itu dia kongkang, ditembakin di black apa namanya nih? Di black kayak gini. Oh iya. Ya kan di black ini. Itu waktu dia tembakin di black, der. Blacknya bolong Mas. Bolong. Ngeri dong. Iya, ya kan? ngeri sih, Mas. Dicobain Mas. Nih coba. Langsung diarahin ke kepala aku gini Mas. Mas Dini siap itu? Apa posisi gini? Aslinya nggak siap. Cuma gimana yo? Ya udahlah Cuma rasa ingin taunya lebih besar ya gitu kan kayak dulu nih. Udah, mantep aja. Ini emang bener-bener kebal. Ya kayak gitu kan. Ditembakin Mas ke sini ku. Der. Aku cuma ngerasa kayak gini aja Mas. Dan tau Mas, disuntakin tau Mas, itu pelurunya langsung kayak jadi sepian. Itu relate itu beneran, aku rasain beneran. Nah, cuman mungkin bedanya aku bukan tipe orang yang suka berantem ya Mas ya. Iya, Jadi iya. dukunnya pun juga bilang sama aku, ini kamu kan pengennya kan apa Buat namanya pemikat. buat pemikat, Iya. maksudnya kayak gitu. Ya, buat ngebuktiin kalau aku ini beneran sakti apa enggak, cara pembuktianku seperti ini, dia bilang kayak gitu. Iya. Dan yang bikin aku aneh itu cuma dikasih apa ya? Jangka waktu Mas. Ini kamu tak kasih kebal cuma 2 minggu. Cuma 2 minggu tak. Nah, terus Mas Dini ngelakuin apa aja itu? Enggak, ya emang aku dasarnya nggak suka berantem. Nggak suka berantem. Nggak suka berantem. Jadi emang aku ngebuktiin kebalnya ya waktu Pas itu aja. praktek itu waktu aja. itu aja. Oh. Alhasil kan juga ya aku jadi makin percaya diri aja lah Iya sih, dengan bener. seperti itu sih. Nambah makin percaya diri sih. Nah, Ada yang lain juga nih Mas, masalah klenik. Kayak apa tuh, Mas? zaman dulu kan kayak ada primbon, terus kayak ramalan nasib, terus kitab sakti Jayabaya itu ya. orang Jawa gitu. Jayabaya, Ya. Terus mau nikah, pindah rumah, semua harus dicocokin dulu sama wetonnya gitu. Terus ramalan nasib versi primbonnya itu diyakini bisa bikin hidup lebih terarah gitu Mas. Mas Denio pernah nggak punya pengalaman kayak primbon sama ramalan nasib kayak gitu? Oke. Ini buat Mas Udin sama buat penonton ya. Kalau emang ini podcast udah kesebar ke luar Jawa, bisa jadi kayak materi aja, tapi khususon buat orang Jawa asli, ya kan. Jangan pernah kayak istilahnya ngilangin Jawanya. Jadi primbon atau ramalan Jawa tadi itu, ramalan nasib itu emang aku pernah mengalami dan itu emang bener-bener ada. Oh iya. Apalagi yang namanya itu weton. Ya. Kebetulan di sini aku juga udah nikah 2 kali kan, nikah kedua kali. Terus di nikahku yang pertama itu bisa dibilang wetonku Sebabnya sama karena si wetonnya dia itu. itu jelek Mas. Oh Nggak gitu. cocok. Nggak cocok gitu. Nggak cocok, atau mungkin weton yang emang paling bisa dibilang tuh weton yang paling parah, atau mungkin namanya itu apa? Saling ya? bertolak gitu Mas. Mati. Wetonnya tuh pati Mas. Jadi di weton tersebut itu ceritakan bahwa salah satu dari pasangan tersebut akan sukses ketika pasangannya tuh ada yang meninggal. Oh, yo. Medeni ya Mas ya, kayak gini ya. Ya percaya nggak percaya sih Percaya. Mas. Harus percaya. Kalau aku bilang harus percaya. Jadi di sini mungkin yang masih pacaran dan mungkin Nah, pacarannya sama-sama orang Jawa wajib tahu wetonnya dari masing-masing dari kalian. saya pribadi ya Mas ya. Hah? Kalau saya itu saya pernah sih Mas deketin cewek kayak gitu toh. Yang dia itu dipesenin sama kakeknya. Katanya kalau punya pacar atau calon suami itu yang wetonnya harus ideal gitu loh Mas. Nggak saling bertolak gitu loh. Ya terus
saya cuma kan dia kan suka sama saya toh Mas. Dan saya suka juga sama dia. Dan katanya wetonku sama sing tak senengi niku, tak pacari kuwi ngomongnya jadi bertolak gitu Mas. Dan akhirnya dia masih ngeyel, masih percaya karo kakek itu. Dan aku cuma ngomong alah kuwi mung masalah kaya ngono ki aja dipercayani. Dan maka dari itu saya nggak percaya Mas Pribon itu. Oke. Terus dan perjalanan saya waktu pacaran itu nggak lama sih Mas, pas bahas kayak gitu toh, pas bahas masalah itu 2 minggu putus sih Mas saya sama pacar itu. Ya itu unik sih Mas. Soalnya setauku dan aku sendiri yang udah ngalamin masalah weton tadi itu, weton itu nggak berlaku waktu kita pacaran Mas. Ya tapi kan kadang pacaran kan kita mau menjenjang yang hal serius gitu Yeah. loh Mas. Lah sebelum mungkin pemikirannya pacarku mungkin sebelum hal itu terjadi, mending kita udahan sampai sini gitu loh Mas. Biar nggak saling mengorbankan Ya harus sih. salah satunya gitu loh. Makanya Benar. juga saya juga menghargai pendapatnya cewek saya sih Mas. Maka dari itu saya juga nggak sakit hati karena dia mutusin saya karena lelaki lain enggak sih Mas, tapi lebih ke karena Primbon itu. Ya emang harus dipercaya teman-teman. Jadi kayak kalau dari aku sendiri waktu pacaran aku nggak pernah ngalamin kayak sesuatu yang aneh ya. Jadi bisnisku bisa dibilang lancar, karirku juga bagus, karir cewekku pun juga bagus-bagus saja. Tapi anehnya setelah aku selesai ijab kabul, setelah aku selesai ijab kabul itu, mungkin Mas Fajar waktu nikahanku datang ke Semarang itu kejadiannya panggung nikahanku itu mau ambruk Mas. Sebabnya Itu panggung nikahanku mau ambruk. Ya itu setelah ijab kabul itu baru mulai kerasa. Jadi kayak kalau panggung nikahnya kita udah mulai ambruk itu kan ngebuktiin bahwa pernikahan kita itu nggak mungkin bisa bertahan lama tuh loh Mas. ya, Pertanda. kayak Pertanda dari alam gitu pertanda, Mas, ya? kayak dari alam kayak gitu. Oh gitu. Nah, itu aku masih tak halain lah. Cuman orang-orang tua pada bilang, wes lah rapopo paling cuman masangnya dekornya masanya kurang kenceng atau apa. Biar nenangin pikiran juga sih Mas. Dan yang paling kerasa lagi setelah aku selesai nikah Mas, itu seketika bisnis hancur semua Mas. Aku punya konter yang tadinya rame jadi sepi. Terus karirku yang di kerjaan yang tadinya emang aman-aman aja, tau surut ada masalah aja. Ya gitu. Nah, terus ya itulah jadi kayak istilahnya kalau dibilang primbon atau weton itu ramalan tadi itu nggak dipercaya. Ya mungkin kalau buat orang di luar Jawa nggak dipercaya nggak apa-apa, tapi kalau buat orang Jawa itu wajib sih. Aku Sampai bilang. itu kan Mas Dini itu kan sampai akhirnya apa namanya cerai sama istrinya itu kan dia sampai habis-habisan juga dia itu. Bener, aku udah termasuk habis-habisan juga Mas. Jadi kalau buat tips sih Mas yang belum pacaran kayak gitu, belum ke hal yang serius gitu, apa ya Mas ya sebaiknya? Oke, jadi kalau buat teman-teman sini yang lagi mau apa namanya menikah atau menuju ke jenjang yang lebih serius ya, masih pacaran ya, dan masih orang Jawa juga, coba kamu searching di Google, cari wetonmu tuh weton apa. Sama pasanganmu gitu. Jadi kayak misalnya kayak Minggu Wage itu wetonnya berapa, terus kayak Sabtu Pahing, Kliwon tuh wetonnya berapa, itu dimexenin, modelnya kayak gitu, digabungin itu wetonnya bagus apa enggak. Oh gitu. Jadi kalau emang wetonnya kamu itu enggak bagus, ya mending udahan dari sekarang aja. Kalau aku sarannya gitu sih. Kayak Mas Udin tadi ya. Mending udahan dari sekarang aja daripada banyak kok istilahnya ya meskipun itu cinta. Bisa bilang itu meskipun cinta, cuman kalau emang dipaksain dan bikin hidupnya kita runyam, ya mending nggak usah. Iya sih. Jadi di pernikahanku yang kedua ini, atau mungkin sama istriku yang baru ini, waktu aku ngedeketin dia pun aku juga searching dulu nih, wetonku sama dia bagus apa enggak, modelnya kayak gitu. Ya, dari pengalaman Mas ya. Dan itu relate kok, itu percaya kok aku, modelnya kayak gitu. Oke, next kalau emang ritual pemujaan kayak manggil arwah terus dimasukin ke Jai Langkung gitu kamu pernah Mas? Kalau saya dulu kan musimnya pas saya masih muda kan saya suka reog Mas.
Dan teman saya tuh punya Oh iya, reak juga sih, reak juga, reak. teman saya tuh punya benda mistis mas, yang itu katanya sejarah dari kakek buyutnya gitu. Nah teman saya mau buktiin toh kalau ini adalah benda yang sakral gitu loh mas. Itu berbentuk tombak mas, tombaknya kayak zaman dulu, zaman Majapahit katanya temanku gitu. Oke. Dan saya kan di situ orang berempat. Nah orang tiga ini kan ada yang percaya, ada yang enggak toh mas. Nah temanku yang bilang kayak gitu mau buktiin gitu mas. Terus dibuktikan. Nah itu salah satunya dengan cara membawa arwah yang awalnya yang memegang tombak itu tersebut mau dipanggil, mau masuk ke temanku arwahnya itu. Dan itu pemujanya itu mainnya kayak jadi mawar, suruh nyiapin mawar sama lilin satu tok itu aja. Terus dia kayak tapa gitu di itu di rumah mas, di rumah temanku yang punya bendanya pun ya di situ. Nah terus temanku disuruh di dapur sendiri pakai bubang mawar itu sama lilin, ditinggalin selama setengah jam kayaknya mas, setengah jam lebih lah kayaknya. Nah, habis itu kalau punjul lebih setengah jam itu boleh disamperin sama teman-temanku itu tadi. Kalau sebelum setengah jam jangan samperin dulu. Ya setengah jam itu udah dilaluin ritualnya, terus setengah jam disamperin sama temanku satu orang. Nah temanku itu yang kesurupan itu model nggak kayak manusia biasa kan mas. Udah terus? gerak itu loh, nggak kayak tapa lagi itu loh. Udah kayak tombak. Enggak, maksudnya gerak ini loh mas. Lah kan setan tombak tadi ditanya. Maksudnya yang buat tombaknya itu loh yang Gerak-gerak. ya pas mistisnya itu temanku itu tadi loh kan temanku yang nanya nih ayo Rono kan wis dadi kayak wengi terus ditekoni asal usule tombak ewi mau sing pemegang pertama tombak ewi lho mas cerita terus asal usule bener dan itu tahun katanya itu tahun 1400-an gitu mas katanya. Oke. Tombak itu dibuat terus akhirnya temanku nggak mau mas arwahnya tuh nggak mau pergi jadi nempel di badan terus dan temanku aku pun jauh pusing tuh mas piye ki kok musire piye udah dimasukin ke temenmu tapi nggak mau keluar gitu ya soalnya di awal tuh dia ora ngomong engko bar iki ya. Berarti dia masukin tok tapi nggak tahu cara ngeluarinnya ya terus akhirnya udah bacain Al-Fatihah terus ayat kursi nggak pergi mas waduh dan akhirnya tuh mas tak bondo, tak pegangin sama temanku orang dua, yang satu nih, jadi dia tidur di depan disolati mas kayak gitu. Dia tidur di depan sini, digelari sajadah, arah kiblat ini disolati terus dia sadar mas. Ngeri ya. Tak kira didoni. Enggak. Itu sih mas pengalaman saya kalau masalah ritual pemujian sama pemanggilan arwah itu ya. Oke. Dan itu saya kalau malah percaya merinding mas, takut sih mas. Soalnya itu nggak boleh nyalain lampu mas. Bener-bener yang nyala itu lilinnya tok. Jadi lilin itu dibawa ke sana sini gitu mas. Nggak mati lilinnya mas? Nggak. Terus disolatin itu lilinnya ikut mati, orangnya ikut sadar. Oh berarti nggak sampai solatin, gara bos sebel lilinnya jadi sadar mas ngomongin mau Nah kan nggak tahu tuh mas. Takutnya kalau sebel ya lilin bener kan? Takut sebel lilinnya, takutnya kan arwah itu nempel terus sampai tua, takutnya gitu. Mungkin soalnya umur segitu kan mudah percaya mas ya kayak gitu. Iya. Tapi kalau emang Sampai ada buktinya nggak masalah sih ya modelnya kayak gitu. Itu berarti kalau kayak si tombak tadi itu hitungannya juga jimat gak sih mas? Hitungannya? Ya kayak jimat sih mas itu masuknya. Kayak benda bertuah yang emang istilahnya kepercayaan orang-orang tadi itu ya? Kata temanku tuh tombak itu buat jaga rumahnya biar tidak biar tidak terserang dari magik negatif itu loh mas, atau penangkal dari santet yang nyakitin di daerah rumah situ gitu kata temanku. Kalau jimat sih, kalau aku ngomongin masalah jimat yang kayak gitu juga mungkin yang ini hari dipakai sama orang-orang umum itu yang suka dipakai buat gelang bayi itu loh. Ya kan, kadang kan bayi-bayi zaman yang di Jawa itu kan kasih kayak jimat apa itu kan. Ya kayak gelang gini gitu mas.
itu dari apa gitu kayaknya tuh jimat itu. Itu biar si mungkin si bayinya nggak kena apa namanya, nggak kesurupan atau nggak kena sawang, nggak mungkin kena kayak gitu sawang, ya. biar sehat terus sampai muda nih, sampai umurnya lanjut gitu ya Mas. Ya. Kalau saya itu ngenangin benda-benda jimat kayak gitu banyak sih Mas. Sampai sini pun, sampai sekarang pun saya pernah sih Mas ngenangin kayak gitu. Jadi benda jimat itu toh digunakan buat mancing Mas malah Mas. Bali. Oh iya, itu buat mesen percayaan, tuh, itu mesen. Soalnya juga kayak walesan ya. Kita Nah, kalau walesan. ngomong mancing itu walesan ya. Walesan Mas. Walesan itu kayaknya kalau nggak diisi juga katanya Enggak kalau waktu galatama nggak mungkin dapat ikannya juga toh. Modelnya kan kayak gitu kan. Enggak jackpot gitu lah Nggak Mas. jackpot kan. Ya. Pernah dengar. Nah itu tuh Mas, teman saya pas saat pemancingan itu semua pada bingung Mas. Karena di sekelilingnya kan biasanya kan kalau di pemancingan kan sisihnya kan paling kopi atau makanan, minuman. Nah teman saya tuh kayak ngasih kayak prank gitu Mas. Ngasih prank lonjong gitu Mas. Pranknya mbak sendiri. Bawa sendiri dia di rumah. Kok Oke. mancing kok gue prank kan aneh tuh Mas. Didokok sebelah atau biasanya dimasukin ke dalam airnya gitu. Lah terus dia mancing juara 1 pas saat galatama itu orangnya Mas menang. Padahal wong iku biasanya boncosan lho Mas. Tak pernah entuk ya? Tak Yo, pernah. menang tapi suwi-suwi rak tau menang lho. Oke. Mungkin karena kan aku kan mikirnya cuma biasa aja toh. Lah selesai udah pemancingan, terus dia jelasin ternyata. Ki ngerti ra iki apa barang, apa kuwi ngerti ra iki pring apa ngono. Nggo ngukur mayit ngono. Asum banget Aku, ya. wih, ternyata sih gede ya ngono. Kowe digoleki wonge piye bar iki baleke meneh atau pring kan wis menang ngono tok. Lah itu pranknya ambil dari mana mas? Nah, jadi di teman saya itu desanya itu kan daerah ada yang baru meninggal. Ya, tuh. oke. Nah, terus dia mungkin karena menangnya mungkin lama, mungkin daerah ya meninggalnya mungkin waktunya kacanya lama gitu tuh Pak mungkin lah. Oke. Terus daerah pranknya itu dia itu jadi tukang duduk Mas biasanya. Oh. Kalau enggak misalnya nembung sama tukang duduknya itu. Mas iki pranknya sing ngukur mayit tak gone ngono ya. Ngono. Nek tak singkir kene Mas, sekarang aku tak pendemi dhewe ngono. Nek ngono. Lah ngopo? Pokoke urusane kono, biasane ngono Mas. Ya simpelnya cerita gitu dan ya udah dia menang itu. Soalnya itu adalah hadiahnya besar Mas itu. Sebuah handphone itu soalnya. Oh iya oke. Kalau aku sih jimat dikasih batu akik sih mas. Tuh. Dikasih batu akik sama orang pinter waktu itu aku emang harus keluar kota dan emang malam kan. Malam aku masih naik motor waktu itu. Orangnya cuma bilang ini kamu bakal pergi ke tempat yang ngeri atau mungkin bahaya. Jadi buat jaga-jaga kamu ini kamu tak bawain batu akik ya kan cincin gitu kan. Iya. Ini buat jagain kamu. Wes kalau kamu pakai ini nanti kamu di jalan tinggal mbok elus-elus sama bacaan Al-Fatihah 3 kali kamu udah aman. Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah apa namanya dengan bawa tadi itu aku datang ke tempat yang bisa dibilang ngeri tadi itu nggak kejadian apa-apa. Ya itu masih baik lagi ya itu antara tahayul atau emang delalai wae ya masih delalai emang nggak ada apa-apa ya cuman ya nggak ada salahnya sih. Iya, kayak raja kayak gitu tuh Mas. Nggak ada salahnya sih. Iya benar sih Mas. Ya mungkin dari apa yang kita obrolin barusan Mas Penyok nangkepnya gimana? Nah, dari awal ngomongin masalah kleni sama apa itu sini, terus kleni, tahayul sama spiritual. Spiritual. Nah, dari awal tersebut, kalau menurut saya kesimpulannya yaitu, jadi barang-barang tersebut itu bisa dianggap benar ada atau mungkin bisa dianggap itu cuma sebagai jimat kayak gitulah, intinya sebuah kehokinan gitulah. Nah kalau ambil positifnya itu kalau saya kita misalnya kita bawa benda sesuatu yang bikin kita pede atau bisa bikin deketin cewek itu disimpan saja nggak apa-apa sih Mas kalau menurut saya. Karena kamu bisa bikin lebih pede kayak gitu. Atau mungkin misalnya takut
berantem daerah terus punya apa nih alat kayak gitu bisa berantem soalnya habis itu ikut apa itu latihan karate Ya, apa Jadi boxing intinya gitu lebih lah tersugesti lebih gitu ya. tersugesti gitulah intinya itu sih mas. Ya Kalau benar saya. banget sih, benar banget apa yang dikatakan sama Nyok. Jadi buat teman-teman, dari episode 6 kali ini kita yang bahas barang klenik ini, kita bisa nyimpulin bahwa apapun barang tersebut, bisa dibilang mulai dari semar mesem atau mungkin jimat dan lain-lain. Iya. Kalau misalnya teman-teman ngelakuin itu semua atau pakai barang itu semua tujuannya untuk hal baik, itu nggak masalah. Ya benar. Betul nggak masalah ya kan. Benar. Jadi kita make apa namanya, kita make bulu perindu, make minyak pewangi biar istilahnya kita lebih pede dapetin cewek, itu nggak masalah karena kalau kita nggak pakai barang itu pun kita juga nggak bakal dapat sugesti yang bagus kan. Benar, Kita benar. mau berantem ya bukan mau berantem sih, kita lebih mau aware, Menjaga diri. jaga diri ya Iya. kan. Kayak yang tadi itu kita sampai pakai batu cincin dan Iya, lain-lain pakai, segala iya. macam, ilmu kebal. Ya selagi tujuannya untuk menjaga diri atau enggak untuk menyakiti orang lain, itu enggak masalah. Nggak masalah. Ya Yang kan? penting buat jaga diri ya guys ya. Jaga diri dan istilahnya untuk klenik di Indonesia ini, terutama di tanah Jawa ini, Nah, saya sama Mas Penyok menyatakan kita percaya ya Mas ya. kita percaya. Kita percaya dan emang dari pengalaman yang emang kita alamin ini emang relate modelnya kayak Bener, gitu. Dan oke nih, udah sampai di penghujung ceritanya kita nih. Jadi ngomong-ngomong masalah podcastnya ini, yang kita ngomong bareng klenik ini merinding apa malah lucu ya Mas? kayaknya keri-keri merinding lucu kan. Merinding lucu ya. Merinding nih mas, udah merinding takut nih. Tapi ada yang ngetik-ngetikin sini. Oh iya. Sini lah. Ya oke ya, jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya kan, subscribe Iya, channel benar. ini dan Dan bunyiin loncengnya juga ya kan, dan semoga di episode 6 kali ini yang kita bahas tentang barang klenik mudah-mudahan udah ada seremnya. Iya, ya kan? bener. Soalnya juga apa namanya, kita berdua juga mengakui kalau kita berdua ini host yang bukan host yang serem, lebih ke lucunya ya Mas Lebih ya. ke lucunya ya, apalagi muka saya kayak gini kan, karakternya. Dan saya juga aslinya juga orangnya juga takut sih kalau ngomongin tentang yang serem-serem gitu. Oh. Cuman ya berhubung kemarin dari teman-teman ada yang minta ngulik ke pembahasan yang serem, ya coba kita bawa ya Mas Iya, ya. benar, Dan benar, mungkin Mas. nanti di topik yang serem, bener-bener serius serem, bakal ada lagi di episode selanjutnya. Ya, Tapi yang bawain bukan aku sama Mas Penyok ya kan. Jadi ada kayak host kita lagi yang kita emang lagi. khusus buat bahas yang serem-serem. yang kayak gitu. sepaneng-paneng gitu. Dan ingat, buat kamu yang udah nonton episode 6 kali ini, ya kan, jangan sampai kamu tidur sendirian. Iya, siapa tahu tiba-tiba di jendela ada suara krek, terus di belakangmu ada yang bisikin, lupa belum subscribe after podcast. Nah lu. Ini kalau ini yang bikin lucu kamu sih. Jadi sebelum ada bisikan hal-hal yang nggak jelas seperti itu, cepat-cepat subscribe dulu. Dan yang paling penting buat kalian semua, jangan lupa pencet tombol loncengnya. Oke? Thank you. Di episode 6 kali ini saya Denio. Kayak Udin Penyok. Kita undur diri dulu dan sampai jumpa di episode after podcast berikutnya. See you. Kopi dalam cangkir, ambil headphone dan nikmati. Ngobrol random tapi asik, after podcast temani hari. Kita bicara dan tertawa, after podcast buka dunia. Kegilaan mengulik realita, after podcast untuk kita semua.